Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, kita akan membahas lagi ya, yang lagi rame hari ini. Bagaimana para pejuang ijazah yang tersiksa hanya karena ijazah. Ya, ada hal yang menarik dan lucu juga kita bahas. Itu sebenarnya hanya mempermalukan diri mereka sendiri, teman-teman. Dengan aksi-aksi ya. Itu terekam dalam kamera pendukung mereka. Dr. Tifa mengatakan, biarkan hal ini menjadi berita internasional. Katanya, biarkan ini bisa sampai ke internasional. Begitu bangganya menunjukkan hal yang seperti ini sampai mau ke internasional. Ya, tunjukkan prestasi anak bangsa sampai internasional itu baru kita bangga. Mau menunjukkan kejar-kejar ijazah palsu. Aduh, memang sepertinya ada indikasi-indikasi halu tingkat tinggi dari si Tifa ini, teman-teman ya. Itu mengarah kepada gangguan kejiwaan loh, ya. Coba teman-teman yang tahu soal masalah kejiwaan. Jika ada orang yang sudah bicara, sudah ngelantur, sudah berbicara terlalu tinggi, halunya terlalu tinggi, apakah dia sudah terindikasi dengan gangguan jiwa? Pak Purnomo? Hah? Apa? Siapa yang bilang itu Pak Purnomo? Oh, aku, sorry. Pak Purnomo, ada yang dicari netizen ini. Subscriber saya ini sedikit-sedikit kalau bahas soal Dr. Tifa, sedikit-sedikit panggil Pak Purnomo. Pak Purnomo, apa sih kalian? Ya, oke teman-teman. Aku buka kacamata karena kayaknya mantul dengan lighting ya. Gak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas kemudian adalah dalam konferensi pers Roy Suryo. Nanti kita juga akan lihat videonya. Aku gantikan kacamata, aku kabur mulai. Kita masuk dalam konferensi pers Roy Suryo. Dalam satu bagian dia mengatakan, kami tuh meninggi. Sok-sokan. Kami tegang di sana. Adu argumen. Dan pada satu kesempatan Roy Suryo mengatakan, dari pihak UGM menantang, ayo kita ke pengadilan. Lalu Roy Suryo mengatakan, jangan ke pengadilan. Kita silaturahmi aja. Itu mereka takut. Takut kalau kalian memang benar-benar mempunyai bukti yang kuat, tidak menciptakan berita yang mengada-ada, terima dong tantangan dari UGM untuk bawa semuanya ke pengadilan. Kok malah bawa ke silaturahmi? mereka ini aneh ya. Selama ini teriak-teriak fitnah Jokowi. Selama ini teriak-teriak kelompok mereka, gantung Jokowi, adili Jokowi. Tapi mau membungkus ini untuk silaturahmi. What the heck? Oke teman-teman ya, giliran ditantang, nyaho ya, ditantang malah takut untuk ke pengadilan. Coba kita lihat ini ya teman-teman, sekali lagi ya. Berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang seru, makin seru. Ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi, udah, gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya, gitu, 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya. Kenapa mau walk out? Kenapa mau walk out? Takut ya? Ya,
Kalau debat makin tinggi, wah, hadapi kalau memang punya bukti. Kenapa walk out? Hei. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, Kenapa, Mas? ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, tadi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya, itu dengan cetakan pada lembar pengesahan disebutkan tadi oleh lokasi KKN-nya ada di mana, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Nah, ini seharusnya UGM sudah bisa mengambil tindakan hukum, teman-teman. Karena secara tidak langsung ini mencemari nama baik UGM itu sendiri, teman-teman. Ya, seharusnya dari pihak UGM sudah bisa melakukan tindakan hukum. Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan, padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Kalau gitu, ayo kita ke pengadilan saja. Lantas apa yang dijawab Prof. Suryo? Aduh, ini saya bilang kita Aduh. Aku sampai tertigu. Tertigu. Aduh. Dengar kata aduhnya itu aku lucu. Kenapa? Kalian lucu nggak ya? Aduh. Seolah-olah, aduh, takut nih hubungan gue terbongkar. Karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita. Coba perhatikan ekspresi mukanya. Itu seperti muka takut. Aduh. Lihat sekali lagi. Menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Wah, ngapa sesama keluarga besar UGM kita kedepankan silaturahmi? Kalau Anda merasa itu keluarga besar UGM, kenapa Anda mau mencoreng nama baik UGM itu sendiri dengan berbagai macam argumen, persepsi Anda, penggiringan opini kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa-bisa tergiring opini, berpikir, beranggapan bahwa UGM itu adalah fakultas yang suka membuat kebohongan atau ijazah palsu dan sebagainya. Ya, jika Anda merasa keluarga, masa Anda mau coreng nama baik keluarga itu sendiri? Memalukan kan, teman-teman? Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Semoga Pak Roy Suryo ini bisa menggunakan kepintarannya dalam hal yang baik ya. Ya itulah, karena sudah terkontaminasi. Dulu dia kan ada dalam kabinetnya Pak Jokowi. Dan kemudian Pak Jokowi pecat, terlibat juga dalam kasus, masuk dalam penjara, dan kemudian keluar. Sekarang ada di barisan-barisan sakit hati. Ya teman-teman ya, saya rasa ini UGM sudah memberikan tantangan terbuka. Ayo kita bawa ke pengadilan. Tapi jawaban Roy Suryo malah, aduh. Dalam hatinya maksudnya, aduh, takut kebohonganku terbongkar. Ya, harus bawa ke jalur hukum. Makanya kalau melakukan tindakan, ini adalah tindakan-tindakan di luar prosedur hukum sebenarnya. Jika mereka ingin mencari kebenaran, pakai prosedur hukum. Ya, laporkan apa yang kalian pikir adalah sebuah tindakan kejahatan. Kemudian, dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Jika laporan kalian itu diterima, ada bukti-buktinya, ya kepolisian juga nggak akan serta-merta untuk menerima laporan kalian. Harus ada pertimbangan-pertimbangan.
Bukti apa yang kuat yang kalian sampaikan, yang kalian laporkan, yang akan membuat kepolisian itu bergerak untuk mengambil tindakan penyelidikan. Atau enggak, ya laporkan saja ke polisi. Nanti polisi akan melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan jika bukti-buktinya sudah lengkap, baru akan mencari ini siapa yang akan mereka jadikan tersangka, akan ditetapkan. Dan kemudian jika sudah didapatkan tersangkanya, maka berkas-berkas BAP itu akan dilimpahkan ke kejaksaan, dan kemudian akanlah disidangkan di sana, diadu semuanya kebenaran di sana. Ini adalah langkah-langkah yang di luar dari hukum itu sendiri. Nah, bagaimana teman-teman ya? Ditantang untuk itu malah kabur. Makanya pulang Nas ya. Tapi yang menjadi lucu itu Dokter Tifa ya, hal-hal seperti ini saja mereka mau bawa ke internasional di saat negara yang lain itu orang-orangnya berlomba-lomba untuk bagaimana melakukan inovasi, bagaimana untuk menciptakan hal-hal yang bisa membanggakan negaranya sendiri. Ini di Indonesia ada kelompok-kelompok yang itu mereka tersiksa katanya. Mereka itu nggak tidur, nggak makan, itu nggak bisa apa-apa karena ijazah seseorang. Bagaimana ini? Ya, dan mereka bangga dengan hal itu ya. Mereka bangga dan bahkan mau bawa ini ke internasional. Dokter Tifa ini kalau kalian perhatikan teman-teman, itu halunya tinggi sekali. Anies Baswedan itu akan menjadi pendamai bagi bangsa-bangsa. Anies Baswedan itu diperlukan dunia. Itu halu tingkat tinggi kan ya. Jangan-jangan ada indikasi. Pak Purnomo lagi kalian, Pak Purnomo lagi. Aduh teman-teman ya. Nanti kalau berbicara soal Roy Suryo teman-teman, ya saya melakukan riset atas apa yang disampaikan. Jadi saya tidak ahli dalam hal IT, akan tetapi saya mau bersikap kritis dengan apa yang disampaikan. Misalnya dia mengatakan saya menggunakan face match untuk mencocokkan gambar yang satu ini dengan gambar Pak Jokowi dan itu tidak match. Kemudian hanya dilakukan screenshot. Saya sebagai anak muda tidak mau percaya begitu saja dengan perkataan tersebut hanya berdasarkan dengan screenshot. Maka saya riset bagaimana cara melakukan face match. Algoritma apa yang dipakai, database-nya dari mana, itu apa saja yang menjadi seperti prosesor, apa yang menjadi inti dalam program tersebut. Saya mencari tahu, mempelajari. Ternyata ada face recognize, pengenalan wajah diambil dari deep face atau FaceNet, ada CMake, Glip dan sebagainya. Itu istilah-istilah komputer, Python teman-teman. Saya riset. Dan akhirnya saya lakukan apa yang dilakukan Roy Suryo sama. Dan hasilnya tidak seperti apa yang dia katakan. Makanya perlu kita untuk bersikap kritis. Nanti teman-teman sangat penting kalian ya untuk ikut live streaming sebentar malam. Ini akan seru. Kita akan bahas soal apa yang dikatakan Roy Suryo soal ELA. ELA, Anima Umbrella. Bukan ELA itu, tapi ELA. Error Level Analyze, yang dimana dia katakan hanya dengan penjelasan yang singkat sekali soal ELA dia bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi lewat program ELA ini adalah palsu, editan katanya. Tapi sebentar nanti saya akan coba untuk buktikan. Saya sudah melakukan riset teman-teman. Saya tahu apa itu ELA, sistemnya bekerja seperti apa, ya, apa yang ada dalam itu. Itu adalah sistem forensik juga teman-teman. Melalui website Forensically. Saya sudah temukan di internet. Ya, makanya kalian harus tunggu pembahasan saya. Saya akan mematahkan atau membantah setiap opini-opini sesat mereka yang mencoba mereka giring di tengah-tengah masyarakat. Makanya jangan lupa sediakan kopi. Nanti mungkin setelah video ini diupload 1 jam dari video ini diupload, saya akan live streaming. Teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan bel notifikasi ya, supaya ketika saya live streaming kalian dapat
langsung dapat notifikasi di handphone kalian. Oke ya, di sana juga di live streaming juga kita bisa saling sapa-sapa satu dengan yang lain ya. Dan semoga nanti ini bisa mengedukasi kalian semua agar supaya sudah saatnya rakyat Indonesia jangan mudah dibodohi. Ya, jangan mudah untuk dibodohi oleh mereka yang mempunyai title seperti ini, dan kemudian apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka sampaikan, serta merta dipercayai karena title mereka kan IT, nggak mungkin dia salah. Salah banyak kali kok dia salah. Dalam soal kasus kemarin, saya nggak sebutkan lagi namanya ya, soal video-video yang cure itu, dia mengatakan, oh ini 100% bukan orang ini. Saya melihat dari data ini. Tapi beberapa saatnya si pemeran tersebut mengaku bahwa dia hilaf. Yang di video tersebut adalah dia sendiri. Terbukti Roy Suryo salah. Jadi teman-teman harus kritis. Bisa saja mereka memanfaatkan title mereka untuk menggiring opini. Karena sebenarnya mereka bukan orang bodoh. Orang-orang pintar. Roy Suryo ini orang pintar teman-teman. Orang intelektual. Cuman sayang, kepintaran mereka sudah terkamiri, sudah tercemari dengan kebencian yang begitu mendalam terhadap Pak Jokowi. Semoga kita terus stay positif teman-teman. Kita lawan berita-berita hoax. Kita lawan caci maki, ujaran kebencian, sara teman-teman. Kita berusaha untuk menyebarkan sebisa mungkin energi positif dari channel ini, dari teman-teman di channel-channel lain, di konten kreator. Kita terus-menerus sebarkan hal yang positif. Saya mau tegaskan kepada kalian semua, buat teman-teman semua, setiap mereka yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah hal yang demokratis. Jangan kita mempunyai level hidup atau nilai yang sama dengan mereka. Kalau mereka menganggap kita sebagai orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah orang yang tidak layak untuk berkawan, atau orang yang tidak layak untuk disantunkan, dan mereka dengan serta-merta mencaci maki, mengatakan kita buzzer, mengatakan kita bayaran secara tidak langsung, itu fitnahan. Katakan kita buzzer tanpa ada bukti sama sekali. Kalian bisa silahkan mereka yang katakan buzzer ke saya atau ke teman-teman kreator yang lainnya, kalian cari bukti. Saya siap masuk penjara atau dikutuk Tuhan kalau saya dibayar untuk menjadi buzzer, ya. Jangan-jangan sebaliknya. Tapi itulah teman-teman, itu beragam. Kita bisa melihat hal ini bahwa ya kita jangan menunjukkan kita ini sama seperti mereka. Biarkan mereka sejahat itu, tapi kita nggak boleh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus spread love, ya. Kita harus tunjukkan kebaikan, kindness teman-teman, agar supaya siapa tahu nanti mereka bisa terkontaminasi dengan kebaikan kita. Siapa tahu nanti mereka bisa lihat, loh kok kelompok di sebelah itu cara ngomongnya sekalipun berbeda pendapat santun. Kok di sebelah itu cara ngomongnya itu begitu adem, tidak ada kata-kata makian. Kok dari sebelah itu tidak ada kata-kata hujatan, ya. Kalau kritik boleh. Kalau kita kritisi seseorang itu baik teman-teman, karena itu akan membuat dia semakin hari semakin lebih baik. Tapi kalau sudah menghujat, memfitnah dan sebagainya, itu harus dipertanyakan. Ya, saya berharap ini bisa memberikan edukasi kepada kalian semua. Dan saya mau sampaikan pengumuman, sebentar lagi kita akan pergi ke Solo. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berkontribusi, yang sudah membuat my dreams come true teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau tanpa kalian mungkin saya tidak bisa pergi ke Solo bersama dengan keluarga saya. Kalian meringankan beban perjalanan saya. Saya berharap kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika teman-teman yang masih ingin berkontribusi, silahkan. Saya sudah menyertakan nomor rekening di sini dan nomor WhatsApp. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.